Kami mencoba tertawa, tapi sebetulnya dalam hati kami ada banyak sekali ketakutan. Kami mencoba kuat, karena kami tahu di tengah hutan yang dikelilingi bukit itulah mimpi kami berada. Cinta kami ada di sana. Berat? Tentu saja. Bukan perjuangan namanya kalau tidak berat. Tantangan demi tantangan, satu persatu kami lalui. Dan akhirnya kami menjadikan ini sebagai sebuah pencarian. Pencarian arti dari sebuah mimpi dan cinta. Dan yang paling penting adalah pencarian jati diri kami sebenarnya. Proyek ini adalah proyek jalan yang dibangun antara kota Wamena dengan kota Timika, di mana antara Wamena dan kota Timika itu belum ada jalan yang menghubungkan antara kedua kota tersebut. Proyek Kenyamugi dipercayakan kepada PT PP Pamungkan Persero untuk paket sepanjang 78 kilo ini kita diminta untuk menyelesaikan dengan nilai kontrak sebesar 412 miliar selama 3 tahun anggaran awal rencana. Nanti kalau pelaksanaannya itu selesai tercapai di panjang kilometer 85 kilo 950 meter akibat kondisi alam dan kondisi bebatuan yang ada di lokasi pekerjaan. Kita mendapat pekerjaan ini dari Kementerian PUPera, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 10 Provinsi Papua. Tujuan daripada proyek ini adalah pemerintah ingin menurunkan harga kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di ruas jalan itu. Karena sekarang ini kota-kota yang ada di Papua, transportasinya masih menggunakan transportasi udara. Bisa kita bayangkan, transportasi udara itu sangat mahal, sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang digunakan untuk masyarakat yang ada di lokasi hutan-hutan tentunya, itu sangat-sangat mahal. Seperti contoh, semen saja bisa mencapai satu saknya antara 800 sampai 1 juta. Ini sangat jauh sekali, sangat tinggi sekali berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa dan sekitarnya. Semen 60.000, 70.000 per sak. Di sana sekian kali lipatnya. Tahapan pelaksanaan proyek diawali sejak mulai dari review desain. Review desain dilaksanakan dengan pertama kali tim survei itu melaksanakan survei ulang terhadap trase yang ada dalam gambar desain. Dan tidak mudah bagi tim survei kami untuk melakukan hal tersebut karena kondisi medan yang berat, kondisi sosial juga yang menantang, disertai cuaca yang ekstrim. Saya masuk PP udah kira-kira 25 tahun yang lalu. Tetapi tantangan yang terberat ketika saya menangani proyek adalah pembangunan jalan Kenyamugi ini. Kenapa kok itu menjadi berat? Yang pertama, lokasi itu betul-betul lokasi di tengah hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia. Kemudian untuk mencapai ke lokasi itu tidak akan bisa diraih dengan perjalanan darat. Hanya bisa dengan jalur udara dan jalur laut. Itu pun masih harus berjalan kaki dan lain sebagainya. Dari sisi lokasi saja kita akan berpikir bagaimana caranya kita memobilisasi manusia, memobilisasi alat-alat kita, memobilisasi bahan makanan kita untuk kebutuhan kita di dalam hutan. Bagaimana caranya? Ada yang menarik daripada mobilisasi di sini karena kita tidak berada di kota. Sehingga aktivitas mobilisasi itu kita laksanakan dari hulu sampai hilir.
Alat berangkat dari mulai Jakarta ke lokasi pekerjaan melalui jalur laut, kemudian masuk ke dalam sungai menggunakan LCT. Nanti begitu unit alat mendarat di pelabuhan sementara Sandaran LCT akan melaksanakan travel menuju lokasi pekerjaan kurang lebih 40 kilo melewati jalur darat dan juga harus menyeberangi sungai. Aktivitas penyeberangan sungai itu lebih dari 2 minggu kita laksanakan. Kondisi sungai yang ada di Papua itu cenderung dangkal tetapi arusnya deras. Di proyek kami harus menyeberangi salah satu sungai yang cukup besar adalah Sungai Kenyam, di mana bentangan sungainya mencapai lebih daripada 100 meter. Survei daripada penyeberangan itu kita mulai dari mendata pergerakan dan tipikal daripada debit aliran sungai yang ada terhadap kondisi hujan maupun dalam kondisi biasa. Sehingga karakter sungai setelah kita pahami, aktivitas penyeberangan baru berani kita laksanakan. Nah, aktivitas itu pun harus langsung kita laksanakan dalam satu paket dari pagi hingga malam hari. Nah, kenapa seperti ini? Karena dalam satu rangkaian penyeberangan harus langsung selesai dan berhasil. Kita tidak bisa menunda atau menunggu sebagian unit yang masih berada di sungai akibat dari keras dan derasnya arus. Trase yang kita lalui yaitu ada lembah dan ada pegunungan. Untuk daerah lembah, mayoritas itu medannya berawa. Pernah alat kita tertanam, 3 unit ekskavator tertanam. Itu batas sampai dengan counterweight ya, itu sangat beresiko yang mengakibatkan jika air sudah masuk ke bodi mesin, resikonya fatal, akhirnya kita tidak bisa mengangkut lagi alat tersebut. Untuk berikutnya, menghindari hal-hal itu yang akan terjadi, kita menggunakan metode mating, yaitu menggunakan kayu. Karena di sekitar kita banyak pohon yang diameternya sampai 30, 40, itu kita potong, itu kita susun di rawa tersebut. Pada saat dia tertanam, baru kita timbun. Timbun dengan material urukan pilihan. Ada batu, ada tanah. Tapi diutamakan pertama adalah batu-batu besar dulu untuk bagian struktur bawahnya. Setelah batu-batu masuk, baru kita gunakan material tanah. Akhirnya truk dan alat-alat yang lain bisa melewati rawa tersebut. Karena kita ada di wilayah yang baru kita masuk, tentunya kesuksesan dalam melaksanakan proyek itu tidak hanya di kekuatan metode kita, tetapi kekuatan pendekatan kita kepada sosial masyarakat. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting juga karena karakter masyarakat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sana sangat berbeda. Makanya pada saat kita ingin mengerjakan proyek itu, tim sosial kita berkoordinasi dengan unsur-unsur yang ada di sana, masyarakat adat yang ada di sana, dengan Pemda, kemudian dengan pihak-pihak keamanan yang ada di sana. Itu kita berkoordinasi, kita berkomunikasi di awal proyek, sehingga kita bisa mengetahui karakter-karakter dan sifat-sifat sosial masyarakat yang ada di sana. Sehingga seperti misalnya begini, pada saat kita nyebrang sungai, biasanya masyarakat yang ada di sana ada ritual bakar batu. Nah itu sebelumnya kita belum tahu, ternyata kita harus membakar batu dengan babi dibakar, dan kemudian selamatan dahulu, kemudian dimakan oleh masyarakat yang ada di situ sebagai rasa syukur mereka mungkin. Hal-hal yang begitu kita harus akomodir karena ini merupakan adat istiadat mereka. Sehingga apabila bakar batu belum dilaksanakan, mereka tidak mengizinkan pekerjaan dilaksanakan. Pada awalnya proyek kita ini direncanakan satu arah, bergerak dari Kenyam menuju Mugi dalam desain rencana panjang trase 78 km.
Unit yang kita siapkan saat itu adalah 9 unit ekskavator, didukung dengan 4 unit doser, ditambah 1 buah grader dan 2 unit vibro, dengan armada sejumlah 11 unit. Alat pertama yang bergerak adalah 2 unit ekskavator untuk melaksanakan piloting, untuk mendapatkan kepastian bahwa lokasi rencana jalan sesuai dengan rencana gambar. Setelah aktivitas piloting berjalan, langkah selanjutnya adalah proses pembukaan badan jalan atau clearing hingga lebar yang direncanakan. Nah, aktivitas clearing ini didukung oleh 2 unit ekskavator dan 1 unit doser. Untuk aktivitas di tempat kami di Kenyamugi, lebar badan jalan yang direncanakan sesuai dengan perizinan daripada Departemen Kehutanan dan pihak UNESCO itu clear minimum 11 meter. Dengan rincian desainnya, badan jalannya 6 meter, didukung bahu badan jalan 1,5 meter di kanan kiri dan saluran 1 meter kanan kiri. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah aktivitas galian atas badan jalan maupun timbunan daripada badan jalan. Kita melaksanakan dengan 3 unit ekskavator dengan 2 unit doser. Dan untuk timbunannya kita menggunakan 1 unit ekskavator didukung dengan 1 unit doser, di mana 1 unit ekskavator adalah untuk mengambil material timbunan dari lokasi kuari timbunan yang disetujui spesifikasinya oleh pihak PU, kemudian dikirim ke lokasi dengan menggunakan dump truck dan digelar dengan menggunakan doser. Yang selanjutnya, aktivitas pemadatan dilaksanakan dengan menggunakan vibro. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah penempatan material pilihan sebagai timbunan. Dan kita tempatkan selebar 6 meter sepanjang jalan dengan menggunakan material yang setelah dites di laboratorium untuk spesifikasinya, diloadingkan oleh 1 unit ekskavator ke dump truck dan dihampar dengan menggunakan grader, setelah itu dipadatkan dengan 1 unit vibro. Saya ingin membangun saya punya daerah karena otonomi khusus. Pemerintah jangan injak-injak saya. Aktivitas dari pelaksanaan pembangunan tidak mulus kita laksanakan. Metode yang direncanakan di awal adalah metode dari salah satu arah. Dari arah Kenyam ke arah Mugi, hanya satu arah. Kemudian apa yang terjadi? Setelah alat menumpuk di satu lokasi itu dan kemudian bergerak dari satu arah, dipalang oleh warga-warga setempat. Dan dipalangnya itu bukan hanya 1-2 kali, sangat sering. Bahkan selama 1 tahun itu bisa separuh sendiri hari yang dipalang. Lebih dari 200 hari di awal kita sudah kehilangan waktu akibat pemalangan-pemalangan yang terjadi. Jadi begitu kita mulai dari satu arah, begitu itu dipalang, alat berhenti semuanya, tidak ada yang bisa bergerak. Alasan pemalangan dari masyarakat itu banyak sekali. Jadi untuk yang dari sisi sosial, karena mereka merasa memiliki atau sebagai walisah daripada tanah atau hutan tersebut. Istilahnya adalah hak ulayat mereka. Mereka menuntut bahwa hak ulayat tersebut itu harus dibayar. Sementara kewajiban daripada membayar itu berada dalam kewenangannya pihak Pemda. Nah, itu menjadi kendala sendiri bagi kita. Kemudian ada juga yang masalah-masalah internal mereka sendiri itu bisa malang. Meskipun tidak ada hubungannya dengan proyek. Kemudian dia ada masalah dengan pejabat yang ada di sana, bupati dan sebagainya. Itu bisa jadi bahan untuk memalang kita, untuk supaya kita membantu mereka untuk menghadirkan bupati, mereka memalang kita. Di luar itu masih ada lagi tantangan lain dari pemalangan adalah zona merah yang saya sampaikan sebelumnya. Pihak daripada gerakan bersenjata untuk pemalangan tersebut, mereka tidak menginginkan area daripada zona mereka itu dimasuki atau dilewati pelaksanaan jalan. Kita beberapa kali menerima ancaman baik
yang merupakan lisan maupun tulisan. Tidak sedikit mereka mengancam akan memberikan suatu aktivitas-aktivitas yang merugikan, merusak maupun yang sifatnya penculikan maupun pembunuhan. Akibat ada pemalangan yang dari satu sisi tadi, dari satu arah. Lantas kita berpikir bagaimana caranya dengan target waktu yang tetap, kita tetap bisa melaksanakan baik ini dan tetap bisa menyelesaikan baik ini. Kita harus rubah strategi. Disitulah kekuatan analisis kita di lapangan diperlukan. Dengan adanya kondisi ini, kita harus diskusi, kita harus membahas dengan tim bagaimana caranya kita bisa tetap mempertahankan waktu di proyek. Satu-satunya jalan adalah merubah metode kita dari satu arah menjadi beberapa arah pekerjaan. Tidak ada lagi cara kecuali menerbangkan alat-alat berat kita dari satu lokasi kita, dari satu arah itu ke beberapa lokasi yang lain. Satu ekskavator ini akan kita copot menjadi 6 bagian. Masing-masing bagian akan kita angkat pakai helikopter. Kita turunkan ke Paro. Nanti kalau udah sampai Paro, kita rakit kembali, kemudian bekerja. Di mana heli yang mampu untuk melaksanakan angkutan tersebut untuk saat itu hanya ada helikopter Kamov X Rusia. Unit ini pun tetap tidak mampu dalam satu kali angkut, harus diangkut dengan cara dipecah-pecah. Metode untuk mutilasi alat-alat berat dan diterbangkan dengan helikopter ini adalah metode yang pertama kali dilakukan oleh PP sepanjang berdirinya PP. Adapun alat-alat yang harus dikirim melalui udara dengan metode mutilasi yaitu ekskavator, grader, bomak, doser, dan truk. Kita kirim melalui udara pertama yaitu dengan cara mutilasi. Contohnya ekskavator. Kita memotong ekskavator menjadi 6 bagian. Kenapa dibagi 6? Karena tergantung daripada kapasitas daya angkut daripada Kamov itu. Yang kedua, karena posisi ketinggian, contohnya di daerah Paro, ini daerah ketinggian, kita tidak bisa mengikuti kapasitas daripada heli tersebut. Kapasitas heli tersebut 3,8 ton, tetapi karena pengaruh ketinggian dan faktor angin, kita harus mengurangi beban tersebut. Tidak boleh lebih dari 3,2 ton. Heli Kamov itu terbilang langka untuk wilayah Papua. Jadi kita sempat rebutan dengan pihak kontraktor lain untuk menggunakan unit tersebut. Yang kedua, heli Kamov itu sempat diganggu oleh gerakan separatis yang ada di sana. Jadi sempat heli kita tersebut yang kita gunakan sempat ditembak dan terjadi kerusakan pada baling-baling kecil yang ada di buntut pesawat heli tersebut, sehingga heli tersebut harus melaksanakan perbaikan dan mereka baru bisa on lagi setelah 1 bulan. Setelah sampai di lokasi yang kita tentukan, di titik yang kita tentukan, kemudian alat itu kita rakit kembali dan kita trial dulu, kemudian testing commissioning, kemudian kita jalankan, kita suplai solar dengan heli itu juga. Kita menempatkan 2 pintu masuk besar itu dari Bandara Paro dan Bandara Mugi. Di Paro kita menempatkan 4 unit ekskavator, 2 unit doser, kemudian 1 unit grader dan 1 unit vibro. Ditambah 5 unit dump truck. Sementara di Mugi kita tempatkan 2 ekskavator dengan 1 doser didukung dengan 3 unit dump truck. Pada pergerakannya untuk Paro kita pecah menjadi 2. Satu grup
itu bergerak dari Paro menuju ke Kenyam, yang satunya lagi dari Paro menuju ke Mugi. Kemudian setelah itu yang dari Mugi bergerak menuju ke arah Paro. Sehingga totalitas kita mempunyai 4 arah pergerakan jalan. Sehingga apabila salah satu daripada arah pergerakan ini terjadi pemalangan, kita masih ada 3 lokasi lagi yang masih memberikan kontribusi produksi di lapangan. Sehingga proses percepatan pelaksanaan maupun proses daripada produksi di lapangan dapat kita penuhi target minimum harian, mingguan maupun bulanannya. Untuk pekerjaan yang di daerah ketinggian, ya berawal itu dari lokasi Paro. Semakin lama trase kita akan menanjak karena posisi daripada Mugi ini adanya di ketinggian 2.500. Disinilah peranan daripada ekskavator, terutama daripada operator itu sendiri, karena medan di sini posisi di gunung yang di kanan kirinya jurang. Selain itu juga ada tantangan lagi yang semakin tinggi, oksigennya tipis, berkabut, dingin. Jika kabut sudah mulai hilang dengan jarak pandang 5-10 meter kita masih bisa bekerja. Kita mulai bekerja lagi, tapi kalau udah jarak pandang kurang dari 5 meter kita akan stop karena beresiko. Bagaimana dengan mekanik, operator? Di sini kita menggunakan cam, namanya flying cam. Kita melakukan flying cam ini, perpindahan flying cam dilakukan setiap 2 kilo. Tantangan dalam flying cam tersebut, satu yang peranan utama adalah air. Jika tidak ada air, kita tidak bisa hidup. Makanya gimana caranya kita mendapatkan air di ketinggian? Hanya satu kita mengandalkan, yaitu hujan. Untuk menampung air, kita menggunakan terpal, kita bikin semacam kayak bak. Yang kedua, kita menggunakan drum solar. Drum solar ini terbuat dari plastik. Kita potong bagian atasnya. Pada saat hujan, kita menggunakan atap cam. Ya, kita bikin buat talang sehingga air itu masuk ke dalam tandon-tandon yang sudah kita sediakan. Nantinya air yang ada dalam drum fungsinya untuk minum dan masak. Sedangkan yang terbuat dari terpal itu khusus untuk mandi. Jadi kita pisahkan yang fungsinya agar kita tetap sehat, tidak sakit. Daerah Papua, karena itu adalah daerah yang masih jarang penduduknya. Makanya apalagi di tengah hutan, itu masih banyak nyamuk, yaitu nyamuk malaria. Itu daerah endemi. Jadi daerah yang betul-betul nyamuk malaria masih tersebar sangat banyak sekali di sana. Ini adalah merupakan tantangan juga dari tim kita. Hampir 99% teman-teman kita yang ada di sana terkena malaria. Tapi itu tidak menyurutkan semangat-semangat teman kita. Di awal itu juga terkaget-kaget. Pada saat ada teman kita di hutan, terus kemudian terkena malaria di sore hari. Sementara transportasi yang ada itu hanya heli. Dan heli dia tidak bisa terbang di waktu sore sampai dengan pagi. Ya, satu-satunya jalan kita merawat teman kita sampai dengan besok paginya. Menunggu helikopter menjemputnya. Itu pun kalau cuacanya bagus. Kalau cuacanya lagi hujan dan heli tidak bisa menjemput kita. Ya, dengan terpaksa, dengan kekuatan kita merawat lagi teman kita sampai dia diangkut pakai heli, kemudian terbangkan ke Kenyam, kemudian terbangkan ke Timika lagi untuk dirawat di sana. Justru adanya penyakit malaria ini malah justru menambah kekompakan tim kita akan menjadi kuat. Karena disitulah kita peduli terhadap saudara kita sendiri, teman kita sendiri, tim kita sendiri. Keterkaitan hati di sinilah yang tidak dijumpai di lokasi-lokasi yang lain. Untuk
bisa membentuk tim yang kuat, tim yang kompak. Di dalam pelaksanaan pekerjaan ini, yang pertama kita harus satukan visi dan misi kita, satukan langkah kita, bahwa kita tim ini berada di lokasi seperti ini yang ekstrim begini, kita harus meniatkan ibadah untuk pekerjaan kita ini. Apabila jalan ini jadi, sampai dengan akhir zaman pun, apabila orang lewat di jalan tersebut, kita akan meraih pahala di sana sebagai amal jariah kita. Aktivitas yang telah kita laksanakan dengan semua kendala, semua permasalahan, tantangan, merasa begitu amat sangat bahagia. Apa yang jadi target daripada pelaksanaan pembangunan ini bisa kita jalankan dan kita selesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan bersama. Dari proyek yang kita kerjakan yang sudah selesai di Kenyamugi untuk tahap yang sekarang, semangat tim kita ini setelah mengerjakan proyek ini, semangatnya luar biasa, pengabdiannya luar biasa, ketangguhannya luar biasa. Yang kedua, pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar sana. Dengan adanya jalan itu, mereka yang di hutan itu ada menanam singkong, menanam petatas, bisa dengan mudah dipasarkan di distrik Kenyam. Tapi dengan adanya jalan itu memotong waktu yang sangat signifikan sekali, dari 3 hari menjadi hanya beberapa jam dalam 1 hari. Kemudian yang ketiga, manfaat buat pemerintah. Kenyam sama Mugi adalah daerah yang masih terisolir. Program pemerintah adalah ingin menghubungkan kota-kota di seluruh Papua itu terkoneksi, sehingga untuk target pemerintah adalah yang pertama adalah menurunkan harga kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, membangkitkan potensi yang ada di sekitarnya, yaitu membangkitkan ekonominya dari sisi pertaniannya, dari sisi perkebunannya, dari sisi pertambangan, dan lain-lain. Yang terakhir, ada nilai value yang lebih buat perusahaan tercinta kita PT PP. Perusahaan ini bisa mengabdikan kepada negara untuk bersama-sama membangun Papua yang selama ini sangat jauh berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau yang lain, sehingga saudara-saudara kita yang ada di sana bisa menikmati hasil pembangunan yang paling tidak sama dengan saudara-saudaranya yang ada di luar Papua.